Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan wal ma'rifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berwasilah dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, membersihkan kalbu kita, dan meneranginya dengan cahaya keimanan, ketakwaan, ihsan dan ma'rifah. Dan mudah-mudahan nanti kita juga kembali kepada Allah dalam keadaan suci bersih, sehingga kita layak berkumpul bersama Nabi, para sahabat, guru-guru kita yang soleh dan solihah, keluarga kita yang soleh dan solihah. Dan mudah-mudahan kita juga nanti bisa dimuliakan bersama mereka, ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini materinya sebenarnya berkaitan dengan At-Tasyi' Asyara, bab 19, Bayan al-Wajni was Sifat, halaman 118. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana buku ini judulnya adalah Sirrul Asrar, rahasia dalam rahasia, maka beliau mengungkap pengalaman-pengalaman ketika kita beribadah atau berzikir kepada Allah secara rahasia, ya. Diurai hadis-hadis, ayat-ayat yang dikemukakan Allah dan Rasulnya, dijelaskan berdasarkan langsung praktek dan pengalaman yang dialami beliau, Syekh Abdul Qadir Jilani, yang mendapat gelar Sultanul Aulia, rajanya para wali. Nah, dalam hal ini beliau mengatakan, ya, fi bayan al-wajdi was-sifa, menjelaskan tentang wajdun. Wajdun itu getaran kolbu, kemudian was-sifa atau sopa artinya adalah kebersihan, kebeningan qalbu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah sendiri dalam Quran mengatakan, surah Az-Zumar surah 39 ayat 23, taksyairu, gemetar, ya, terjadi gemetar kulit orang-orang beriman, juludnya gemetar kulit orang-orang beriman, alladzina yakhshawna, mereka yang memiliki rasa takut kepada Tuhan, yakhshawna rabbahum, summa talina, kemudian hati mereka itu menjadi talin, menjadi tenang, juluduhum wa qulubuhum,
Kadang hati kita, kulit kita itu gemetar, qalbu kita gemetar. Kemudian talin, kadang-kadang dia tenang, hati kita tenang, qalbu kita tenang, jasad fisik kita, kulit kita pun tenang. Ya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mereka ila zikrillah, ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cita rasa dalam mengamalkan zikir ini Bapak Ibu seperti itu diungkapkan Allah. Kadang-kadang kita gemetar, kulit kita gemetar, qalbu kita gemetar. Nah, kenapa ini terjadi? Ini dicoba dijelaskan beliau lebih rinci. Kenapa ini cita rasa seperti ini terjadi ketika kita berzikir atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apaman syaraha sadrahu faman syaraha Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurihi min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Nah, ini lagi. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang syarah Allah jadikan hatinya syarah, lapang gitu hati itu kan, tenang, dia lapang hati itu. Syarah Allah sadrah, dada kita, hati kita, qalbu kita lapang lil Islam, untuk memeluk agama Islam, untuk berserah diri kepada Allah, lapang saja. Ya udah, kita pasrahkan, kita tawakalkan ke Allah. Plong, hati kita gitu tenang, gak ada apa-apanya. Bahwa ala nurim min rabbih, orang seperti ini qalbunya, dia sedang berada di atas cahaya Tuhannya. Dulu kita sebut hijab zat Allah yang paling dekat dengan zatnya adalah hijab cahaya. Jadi kalau kita pahami dengan pengalaman-pengalaman spiritual kita, guru-guru mursyid kita menjelaskan, coba kita pahami secara detail, secara rinci, seolah-olah Allah itu kan muhitum bikulli syai', dia meliputi segala-galanya. Dan kita berzikir kepada Allah menembus dimensi-dimensi alam. Nah, dan seolah-olah Allah itu menggerakkan alam semesta yang dia liputi ini tidak langsung dengan zatnya. Sebab kalau dengan zatnya langsung, maka seluruh makhluk akan kebakar, hancur. Ya, gunung melihat nur zatnya saja sudah hancur berantakan. Maka dia seolah-olah mengendalikan alam ini dari dimensi lahud. Misalnya gini, saya menggerakkan pintu itu dari sini aja. Jadi dia gerakkan seluruh makhluk itu dengan hijab, tidak langsung dengan zatnya, dengan hijab. Ya, kalau langsung dengan zatnya, maka kita akan meledak, bumi pun akan hancur. Lau kasyafahu hijabuhu nur, hijab zat itu, hijab zat Allah itu kunyahnya, ada yang bilang sebut kunyahnya. Zatnya itu hijabnya cahaya. Kalau dia singkapkan cahaya itu, Allah taraqat subhan, maka semua akan hancur kebakar. Ya, menatap wajahnya, semua yang menatap zatnya dia akan hancur. Maka kalau kita berzikir kepada Allah, ya kita seperti hancur fana. Kalau kita melalui jalan spiritual itu, ya seperti nggak ada apa-apanya, fana kita. Binasa namanya, hancur. Ya, dalam ilmu hakikat hancur itu binasa, fana. Kita merasa tidak ada lagi. Ya, kadang-kadang kita merasa, kalau Bapak Ibu pernah mengalaminya ya, kadang-kadang kita merasa kita seperti di alam, hanya kita sendiri di situ. Lalu kalbu kita bertanya, aku siapa? Aku siapa? Sebenarnya aku siapa? Ya kayak orang bodoh gitu. Kita sadar tahu, tapi kita merasa kita itu ya kesadarannya itu saja, nggak ada apa-apanya. Seolah-olah jasmani ruhani kita ini diambil alih kendali oleh Allah. Ya, itu dalam kondisi kita berada dalam ruang kosong. Ya, akan disebut dalam satu hadis sahih, ya Rasulullah, aina Allah qabla khalaqa kulli syai'.
sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, di manakah Allah ya Rasul? Kata Nabi, fi ama, Allah itu berada di ama, ma fauqahu hawa wa ma tahtahu hawa, di atasnya enggak ada udara, enggak ada ruangan, enggak ada awan, di bawahnya enggak ada awan, enggak ada udara, enggak ada ruang. Maksudnya apa itu? Kata qadi, qala al-qadi, ama itu artinya adalah tempat yang unthinkable, yang tak bisa kita imajinasikan, tak bisa digambarkan. Ya, dia adalah ruang kekosongan murni. Maka disebut Allah itu dengan istilah Maha Suci. Maha Suci Allah, suci murni. Maka dalam zikir kita harus melalui dimensi-dimensi. Dimensi alam nasut, dimensi alam malakut, dimensi alam jabarut, masuk ke ruang kosong dekat wilayah lahut, wilayah ketuhanan. Maka disebut sebagian mursyid kita yang paling dekat dengan jatnya itu wilayah kekosongan murni itu. Kosong, nggak ada apa-apa kita lihat. Yang ada hanya kekosongan murni, bening. Dan ruh yang paling suci yang disebut dengan Ruhul Qudsi, Tiplul Ma'ani, itu adalah ruh yang warnanya bening, bersih, bening, seperti air kaca. Itulah yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ardh. Al-Ghazali menafsirkannya, mentakwilkannya, dulu pernah kita bahas. Cahaya Allah itu perumpamaannya ya seperti misbah, lampu pelita. Di pelita itu bercahaya di dalam kaca, kaca itu gemerlapan ya, kemudian ditutup lagi kaca, semakin bening, bersih. Dia seolah-olah dinyalakan dari buah zaitun. Zaitun itu airnya, buahnya itu murni bening ya. Coba lihat, kalau kita lihat apa zaitun itu kan, extra virgin air zaitun itu bening sekali, bening. Jadi tanpa ada cahaya dia sudah kelihatan seperti bercahaya. Nah, apalagi kalau disentuh cahaya semakin bening. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu maksudnya apa? Itulah isyarat untuk sampai kepada Allah itu, untuk mengenal makom sifat af'al secara sempurna. Itu kita harus beningkan kalbu, bersih kalbu kita selain daripada Allah, bersih, suci sesuci-sucinya, sebening-beningnya, sehingga kita bisa menatap wilayah yang paling mendekati jat, sampai kita menatap nurjatnya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kondisi kefanaannya. Maka sebagian mursyid mengatakan ketika Musa itu jatuh pingsan, fana, itu dia fana, jatuh pingsan, di situ dia binasa. Saat itulah dia menatap nurjat Allah Ta'ala. Jadi sebagian ulama hakikat menafsirkan begitu, Pak. Falamma tajalla rabbahu, maka ketika Allah tajalli, ingin mentajallikan jatnya, dilihatkannya nurjatnya, bukit hancur, Musa tersungkur, panah, mati. Ada yang menyebut ulama tafsir mati, dihidupkan lagi. Ada yang mengatakan kalau ulama tasawuf panah, dia mengalami kefanaan, binasa. Dalam kondisi binasa itulah, seperti mati itulah dia menatap nurjat Allah Ta'ala, tajallinya, baru dia bisa sampai kepada makam itu. Itulah yang dikatakan Nabi, i'lamu, ketahuilah, lantara rabbakum, kalian tidak akan bisa menatap, menyaksikan nurjat Tuhan kalian, menyaksikan Allah, hatta tamut, sampai kalian mengalami kematian. Kenapa? Karena yang bisa mendekati jatnya itu hanya ruh kudusi yang paling dekat dengan jat, wilayah jat, ruh kita yang paling dalam, ruh kita yang paling suci ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan ya, zazbatum min zazbatil haq tuwazi amalal saqalain, wa qala ali karamallahu wajah man la wajadalahu la dinalah. Ini luar biasa bahasanya ini ya. Tapi kalau kita lihat di buku ini seperti melompat dia. Nah, apa kata beliau? Nabi SAW bersabda
satu tarikan ruhani saja, jazbah itu tarikan, satu tarikan ruhani saja dari tarikan-tarikan ruhani dari Allah yang maha hak, ya, Allah yang hak, al-haq ini nama Allah, sebanding tuwazi, ya, dari kata wazanat, sebanding, setimbangan, setara dengan amalan dua makhluk sakalain. Apa itu? Makhluk jin dan manusia. Jadi tarikan qalbu itu untuk mendekati Allah, tarikan yang kuat itu, apabila kita beribadah dengan rasa rindu, hati qalbu kita tertarik hanya kepada Allah, itu amalan seperti itu, kata beliau, itu setimbangan dengan amalan jin dan manusia. Ali karramallahu wajhah mengatakan, siapa yang tidak punya wajdun, tidak punya ketertarikan kolbunya, tidak ada getaran kolbunya tertarik ke Allah, la dinalah, orang itu adalah orang yang tak punya agama. Kalau bahasa ininya, kalau tak punya agama kan ekstrim bahasanya kan, maka di sini diterjemahkan tak sempurna agamanya. Kenapa? Enggak ada ketertarikan kolbunya ke Allah Ta'ala. Ya, agama itu kalau enggak pakai kolbu, enggak ada ketertarikan hati, ya enggak terasa, enggak ngerti kita ini. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-Junaid al-Baghdadi, Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, apa kata Imam Junaid? Ya, al-wajdu idza sadafa fil batin, ya, al-wajdu fi musadafatil batin minallah waridu yurasu surura aw haznan. Nah, ini dia jelaskan. Bila Allah menumbuhkan, ya, jadi wajdun, cita rasa, getaran dalam kalbu kita itu, apabila Allah menanamkan rasa wajdun, rasa kasih sayang di dalam kalbu kita, batin manusia, maka orang itu nanti tiba-tiba kadang bisa senang, kadang bisa sedih, ya, tiba-tiba gembira sendiri, senang, kadang sedih. Kita sedih kenapa? Ya sedih, pingin jumpa Allah, pingin menatap wajahnya, zat aslinya, kadang begitu. Itulah wajdun. Ya, salah satu rasa lembut, rasa kasih sayang yang Allah tanamkan di dalam hati kita. Pal wajdu ala nau'aini, wajdul jismani yang nafsaniyah wa wajdul ruhani rahmaniyah. Kemudian di sini lagi diterangkan, wajdun itu ada dua macam, ya, nau'aini. Yang pertama wajdun, getaran qalbu yang bersifat jismaniyah, bersifat jasmani, ya, bersifat jasmani nafsani, berasal dari hawa nafsu. Yang kedua bersifat ruhaniyah, berasal dari ruhani kita, tarikan Allah Subhanahu wa taala. Fal wajdun nafsaniyah, adapun tarikan nafsani, wajdun nafsani ini, getaran nafsani, getaran yang didorong oleh jiwa kita, nafsu kita, hawa nafsu kita, ya. Bagaimana bentuknya? Di sini disebut, ya, wa wajaduhu biquwwatil jism, ya, antuwajahu biquwwatil jism. Di sini agak beda lapasnya dikit dengan buku ini. Ayyatawajidahu biquwwatil jism. Maksudnya apa? Dia didorong oleh kekuatan jasmani, kekuatan hawa nafsu. Dia muncul dari kekuatan jasad, bi ghairi quwwatil jazbah ghalabar ruhaniyah. Dia bukan dari tarikan ruhani, tapi lebih kepada tarikan nafs, jiwa kita, nafsu kita, gitu ya. Maka nanti muncul apa? Mislur riya, muncul riya. Jadi kalau begitu tertarik, kau gini aja lah supaya dilihat alim, kau begini aja lah supaya begini-begini. Itu tarikan kolbu, itu tarikan hawa nafsu, tarikan
nafs, jiwa kebinatangan kemanusiaan kita. Jadi kalau muncul riya, muncul sum'ah, muncul syahra, pingin masyhur, pingin menjadi orang terkenal, ini adalah tarikan hawa nafsu. Ini tarikan hawa nafsu, getaran hawa nafsu dalam diri kita. Nah, itu yang bentuk pertama. Nah, semua ini kata beliau adalah batil. Inilah tarikan atau getaran batil dalam diri kalian. Li'annal ikhtiyaruhu ghaira makhlub wa maslub wa la yazuz murafaqatu bimithli hadzal wajh. Maka kata beliau, keberadaannya ini masih berkisar pada diri, tidak menyeluruh. Getaran kalbu seperti ini tidak boleh diikuti karena dia berasal dari hawa nafsu. Nah, kalau muncul ada keinginan untuk riya, untuk takabur, dibilang hebat, begini, nah, itu tidak usah diikuti. Itu getaran berasal dari hawa nafsu. Kemudian kata beliau, wa amma wajudur ruhaniyah, adapun getaran qalbu yang berasal dari ruh kalian, ruh kita, biquwatil jazbah bimisli qiraatil Quran. Nah, ini contohnya kata beliau, ruh kita itu tertarik mau baca Quran, atau ketika kita mendengar orang baca Quran, hati kita nangis, ya Allah, rindu kali jumpa sama ya Allah. Jadi mendengar bacaan Quran itu seolah-olah kita merasakan nikmat, kayak Allah benar-benar ngomong ke kalbu kita. Itu tarikan rohani namanya, Pak. Ya, itu jazbah rohani. Bisauti hasan, dengan suara yang merdu. Dengar orang baca Quran merdu, kita menangis, kalbu kita tarik, gemetar hati kita. Itu namanya, itulah yang disebut dengan, ya, dengan getaran kalbu, getaran roh. Au syi'rum mauzun, atau syair-syair ketuhanan. Jadi kalau kita dengar syair-syair ketuhanan, ya mendekati-dekati, sebenarnya lagu-lagu ketuhanan itu, Pak, salawat-salawat itu begitu juga. Kalau Bapak Ibu sudah masuk tarikat, dengar baca salawat itu merinding, menangis, rindu Nabi, pasti rindu Nabi, muncul langsung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wah, itu langsung gemetar hati kita, rindu langsung ke Nabi SAW. Ditarik ruh kita itu, langsung rindu muncul itu, Pak. Gak bisa enggak, kalau sudah hidup kalbunya. Itu tarikan rohani namanya. Maka di dalam tradisi sufi, nada-nada syair-syair yang merdu, tapi syair ketuhanan, ya, syair yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, rindu Rasul, itu dibolehkan. Itu membantu menghidupkan hati, kolbu, rasa ruh kita itu, ya. Gimana orang-orang syariat ini kan nggak paham yang begini ilmunya, Pak. Asalkan nyanyi lagu haram katanya. Padahal dengar lagu itu rohani kita tertarik untuk ke Allah, tertarik untuk rindu Rasul. Disesatkan juga lah orang yang dengar sholawatan. Dia dengar sholawatan, nggak ada rasa dalam kolbunya, nggak hidup, nggak rindu sama Nabi. Kita dengar sholawatan langsung nangis, rindu, karena dia nggak belajar ilmu kolbu, sehingga terjadilah pemahaman yang keliru seperti itu. Ini langsung pengalaman, ya, wali kutub. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kata beliau, ini seperti tarikan rohani saat mendengar bacaan Quran dengan suara indah, atau puisi yang memiliki rima pesona, atau suara zikir yang penuh khusyuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bernada dia, Pak, Bu. Makanya kita disuruh Nabi, bacalah Quran dengan bernyanyi. Bukan umatku orang yang membaca Quran tidak pakai lagu, karena nada yang indah itu menghidupkan kalbu, cita rasa di kalbu, di ruh kita. La ilaha illallah, membangkitkan semangat. Sahabat pun begitu.
Itu sahabat itu dibangkitkan, orang dibakar semangat rohaninya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bakar orang, itu kalbu kita ketarik itu. Ya. Apalagi saat perang kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ketarik kalbu kita tuh, disebut nama Allah, gemetar dia, naik, hilang rasa takut kita kepada makhluk. Jangan main-main dengan yang seperti itu, Bapak Ibu. Itulah yang membuat kita kuat. Ruh gitu, gerakan ruh, tarikan Allah kepada ruh kita. Ya. Terhadap tarikan rohani ini, jasad sendiri tidak memiliki kekuatan dan pilihan untuk menolaknya. Jasad kita nggak bisa nolak, karena ruh kita yang ketarik. Jasad kita nggak punya pilihan dia. Fala yabqalil jisim quwwata wakhtiyar, nggak bisa milih dia, nggak ada kekuatan untuk menolak. Udah ketarik dari dalam. Wahadzal wajri ruhani wa rahmani, inilah yang dimaksud dengan getaran qalbu, tarikan Allah kepada rohani kita, dan bersifat rahmani, dia bersifat kasih sayang, rahmat Allah, dan dia termasuk fayastahibbul muwafaqah, dia termasuk yang disunnahkan, yang dicintai, bagus diikuti. Ya, tertarik kita baca Quran, dengar itu, pingin dengar orang baca Quran, indah sekali, rindu kita, nangis kita, pulang ke rumah kita baca Quran lagi, ya Allah, ya Allah. Itu namanya wajdur ruhaniyah, ya, getaran ruh, getaran yang boleh diikuti, yang bagus diikuti. Firman Allah Ta'ala, فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Ya. Berilah kabar gembira kepada hamba-hamba kami, mereka yang mendengarkan firman Allah dan mereka mengikuti pendapat yang lebih baik. Nah, di sini beliau kan dijelaskan beliau kan, wa kaza sautul usyaq wat tuyur, ya, walhan al-aghani. Demikian juga suara getaran-getaran rohani yang berasal dari suara orang yang rindu, menumpahkan kerinduannya kepada Allah. Rindu kepada Allah. Ilahi las tulil firdausi ala. Itu bagus dizikirkan. Itu menghidupkan kalbu. Ya Tuhanku, aku ini enggak layak masuk surgamu. Pandang diri, kondisi diri kita enggak layak masuk surga. Wala aqwa ala nari jahimi, tapi aku enggak akan mungkin kuat masuk ke dalam nerakamu, menerima azabmu. Mau masuk surga enggak layak ya Allah, mau masuk neraka enggak akan kuat ya Allah. Jadi ada kerinduan, penyesalan. Itulah syair-syair menghidupkan kolbu, karena syair itu pun berasal dari kolbu yang rindu kepada Allah, kolbu yang merindukan Nabi. Salawat-salawat yang dibuat ulama kita itu salawat rindu, ungkapan rindu. Orang-orang yang mencintai wanita, mencintai pria itu kalau nulis surat bersyair rindu, luar biasa syairnya Pak. Nah, begitulah orang yang merindukan Allah, merindukan Rasulullah, dia akan nulis syair-syair kerinduan kepada Allah. Dia akan tulis salawat-salawat kerinduan. Ya, dia akan nulis itu. Ya. Maka ada yang menyebut, yang menulis buku apa itu? Buku kumpulan salawat Nabi. Apa nama bukunya itu? Sebenarnya sangat terkenal. Jarang saya sebut, lupa saya jadinya. Ya, ada buku kumpulan sholawat Nabi, dia tulis. Itu orang yang nulis kumpulan sholawat itu matinya jasadnya utuh wangi, ya, karena itu ditulis berdasarkan kerinduan dari kepada Nabi Muhammad SAW, dari kalbunya.
Itu menghidupkan kolbu, itu tarikan namanya. Wajidun, cita rasa kita bertuhan mendekati Allah. Maka di sini diperumpamakan Syekh Abdul Qadir Jilani, diperumpamakannya, ya, apa kata beliau? Kemudian dilanjutkannya, fakulu zalika kuwatalir ruh. Rasa-rasa seperti itu akan memberikan kekuatan kepada ruh. Ya. Termasuk suara toir, suara burung-burung merdu. Kalau kita orang yang ingat Allah, ya Allah, betapa indahnya suara burung itu Kau ciptakan ya Allah. Langsung kita memandang Allah dengan keindahan suara burung itu. Nah, maka nanti kata beliau nanti di ujung disebut juga Nabi Daud itu ketika dia membacakan bertasbih, burung-burung pun ikut mendengarkannya. Nah, maka dia bilang nanti di sini, sedangkan burung-burung saja terpesona dengan tasbih Daud. Bagaimana kau kolbumu gak terpesona dengan kolbumu, gak terpesona dengan tasbih-tasbih, zikir-zikir orang yang merindukan Allah? Maka kolbu itu lebih sesat dari binatang, kata beliau. Ya. Burung-burung berhenti mendengarkan tasbih Nabi Daud, semakinkan merdunya, keindahannya. Burung-burung pun tertarik dengan tasbih seperti itu, yang merdu, zikir-zikir yang merdu itu. Ya. Maka kata beliau, ini adalah kekuatan ruh. La madkhalan nafsi wasyaitan. Maka nafs kamu, jiwa kamu, hawa nafsumu, setan pun tidak bisa memasukinya. Kalau dia berani memasuki rasa yang seperti itu dalam kolbumu, maka apa yang terjadi? Dia akan terkulai, seolah-olah dia terkulai seperti kalimat la haula wala quwata illa billah. Dia akan terkulai, hilang kekuatan setan, dayanya hancur, dia lemas, dia bisa juga diumpamakan dengan leburnya garam. Jadi setan itu kalau masuk ke dalam kolbu kita yang punya rasa seperti itu, seperti dia masuk, seperti garam masuk ke dalam air panas, lebur, dia hancur. Gak berani setan dekat, Bapak Ibu. Coba nanti lihat video Ustadz Darwi yang 2 yang terakhir itu, ketika dia mau dibunuh seorang dukun, dia ngobatin itu, dia mengucap la ilaha illallah itu dengan rasa dekat dengan Allah, rasa rindu. Setan nggak bisa masuk mendekati kolbu yang seperti itu, Bapak Ibu. Dia terkulai, gak kuat dia, seperti garam dimasukkan ke dalam air. Kenapa? Hati kolbu itu ketarik ke Allah saja, gak kuat dia. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, fa fi qiraatil ayat wal asy'ar hikmah wal mahabbah wal ishq wal aswad al hazinati quwwatan nuraniyah. Ya, begitulah disebutkan dalam hadis, kata beliau, pada bacaan ayat Quran puisi-puisi ketuhanan yang bijaksana seperti Al-Hikam itu puisi, itu bahasa kolbu, itu ilham yang dihunjamkan ke dalam kolbu, dituliskan Ibnu Thaillah, itu menghidupkan hati. Ungkapan-ungkapan cinta ke Allah, rindu ke Allah yang dilakukan para sufi, rumi, rasa rindu diungkapkan mereka. Keluh pilu, terdapat kekuatan cahaya yang mampu menerangi ruh kita. Di situ ada cahaya, dan cahaya yang paling besar dikandung Al-Quran, firman Allah. Maka kalau kita mau mendapatkan cahaya, baca Quran. Kalau kita mau dialog dengan Allah, tunggangilah Quran itu, baca dia dengan khusyuk, dengan hikmat. Itu seolah-olah nanti kita rasakan Allah ngomong ke diri kita. Kalau kita sudah punya wajidun, punya getaran kolbu. Nah, ini kalau dalam ilmu syariat kan nggak ada bahasan begini, Pak. Ini dibahas dalam ilmu kolbu, ilmu hakikat. Dan ini bisa kita buktikan, bukan omongan doang. Ya memang begitu yang kita rasakan, yang diceritakannya apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kan? Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana Allah berfirman,
Wat-tayyibuna lit-tayyibat. Nah, ini dia umpamakan, dia kiaskan, analogikan. Sesuatu yang baik, laki-laki yang baik dipasangkan Allah kepada perempuan yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya cita rasa getaran kolbu yang baik itu pasangannya ruh. Ya. Nah, maka di sini disebut juga kan, syair, hikmah, mahabbah, ungkapan dasar cinta, rindu ke Allah, suara-suara yang menunjukkan kerinduan, kemudian suara-suara yang menunjukkan kesedihan untuk bertemu dengan Allah. Ini adalah kekuatan cahaya bagi ruh. Maka wajib kita menyambungkannya, cahaya dengan cahaya, ruh dengan ruh, ya. Itu cahaya ruh itu wajib disambungkan. Sebagaimana firman Allah, yang baik pasangannya yang baik. Ruh itu pasangan cahaya kerinduan kepada Allah. Amma idza kana al-wajru syaitanan wa nafsaniyan fala yakuna fihi nur. Adapun getaran setan, getaran hawa nafsu, jiwa yang kotor, dia tidak memiliki cahaya. Yang ada adalah kegelapan, bal yakuna julmaniyah wa kufran, dan kekufuran. Karena kolbunya itu kiswah, kasar, kolbunya itu julumat, gelap, kolbunya itu makpulun, khotam, tertutup, nggak ada daya tariknya kepada Allah Ta'ala. Nah itulah. Karena kalau orang baca Quran nggak tersentuh, itu lihat kolbu gitu tuh, bermasalah kolbu gitu tuh. Kalau dengar baca Quran dengan indah, kita tidak tersentuh kalbunya. Wadzulumatu ila tasilu ila zulmani, dan kegelapan itu pasangannya atau dia tersambung kepada kegelapan. Gelap nyambungnya ke gelap, cahaya nyambungnya ke cahaya. Gelap dan cahaya tidak bisa bersatu. Fayughayyiru bijalasatahu kama qala Allah Ta'ala al-khabisatu lil khabisina. Ini diumpamakannya lagi dengan ayat tadi, sambungannya. Yang jelek itu pasangannya yang jelek, laki-laki durjana pasangannya perempuan durjana. Beliau mengkiaskannya kepada ayat itu, ya, karena yang baik itu nanti dipasangkan kepada yang baik. Wa amma idza kana al-wajidu syaitana fala yakuna pinur. Tadi saya sebut tidak ada cahaya dan dia berpasangan, ya. Palaisa lirruhi fihi quwwah, maka kegelapan itu untuk ruh tidak ada kekuatannya, ya. Walaisa lirruhi quwwah, enggak bisa menguatkan rohani kita, Pak. Percuma. Fal ula al harakat, para harakat wajinawani ikhtiar wa ini disebutkan lagi. Kita langsung baca terjemahnya aja lah, ya, langsung, ya. Kalau Arabnya apa, waktunya enggak cukup. Kemudian kata beliau, getaran kolbu ini ada dua, ya. Getaran kolbu ada dua. Yang pertama dia ikhtiari, bisa dipilih. Yang kedua tak bisa dipilih, doruri. Dia memiliki dua getaran yang sifatnya ikhtiari, opsional, pilihan, atau getaran yang bersifat memaksa, terpaksa, nggak bisa kita lawan. Getaran yang bersifat ikhtiari ini contohnya gerakan badan manusia yang sehat, bukan disebabkan rasa sakit atau penyakit. Gerakan seperti ini tidak disyariatkan. Adapun gerakan yang memaksa, di luar kesadaran, terpaksa, kita nggak bisa kita lawan, biasanya muncul karena sebab-sebab di luar kesadaran. Jadi getaran kedua, ini gerakan getaran dari diri kita. Itu boleh milih, boleh kita getarkan, bergetar, boleh enggak, itu pilihan kita. Tapi kalau kita sakit, demam panas, enggak ada pilihan, itu dari dalam, enggak bisa kita lawan, karena dia datangnya dari dalam, ya. Di luar kekuatan kita mencegahnya. Seperti kekuatan ruh yang tidak mungkin hawa nafsu menciptakannya. Jadi kekuatan ruh itu muncul kadang-kadang dalam diri kita,
Tidak bisa hawa nafsu menciptakannya. Sebab gerakan ini mengalahkan kesadaran gerak tubuh. Seperti orang menggigil demam tinggi. Ini nggak bisa. Ini dari fisik. Kalau demamnya memuncak, manusia tak mampu menahannya. Pada saat itu diri sudah tak dapat memilih lagi, tak dapat menolaknya. Oleh karena itu getaran qalbu al-wajdu itu jika sudah menguasai gerakan rohani, maka ia merupakan gerakan hakiki atau bersifat rohani. Gerakan qalbu dan pendengaran pada suara keindahan, bacaan Quran, puisi-puisi rindu hikmah tentang Allah, kepada Allah, adalah dua alat untuk mendekatkan diri kepada Allah yang menjadi gerakan qalbu, gerak di dalam qalbu orang beriman yang sangat merindukan Allah dan para ahli ma'rifat. Getaran qalbu dan pendengaran adalah makanan ruhani bagi orang yang mencintai Allah, kekuatan bagi orang-orang yang sangat ingin dekat kepada Allah. Kekuatan, Pak. Jadi nada-nada untuk itu, sholawatan itu kekuatan rohani itu. Nabi SAW pernah menjelaskan bahwa mendengarkan atau simak pada suara indah itu wajib bagi golongan ahli ma'rifat, sunnah bagi golongan orang yang rindu kepada Allah, sudah punya rasa cinta, dan bid'ah. Bid'ah bagi siapa? Bagi orang-orang yang suka lalai sama Allah. Jadi kalau orang sering lalai sama Allah, kita bacakan Quran sama dia, jadi sesat dia, malah dihinanya. Ya, orang lagi main judi, orang lagi lalai majelis, lagi main kartu, baca Quran kita depan mereka, dihina orang tuh Quran. Apa-apaannya kau? Masa kau baca Quran ini? Jadi dosa sama mereka, Pak. Ya kan? Jadi dosa. Tapi bagi orang yang dalam masjid kita bacakan Quran, menunggu sholat, mereka semakin rindu ke Allah. Jadi kalau ada bernada begitu tidak menambah iman, dianggap bid'ah. Itu bagi orang yang lalai, kalbunya belum hidup. Tapi kalau sudah hidup kalbunya, disebut sholawatan, langsung rindu ke Rasul. Itulah makom manusia itu beda-beda kan. Kalbunya pun beda-beda, makomnya beda-beda. Jadi fardu bisa wajib bagi orang khos, katanya, bisa sunnah bagi orang yang sudah mencapai mahabbah, cinta. Demi Allah, Pak, kalau Bapak sudah muncul rasa cinta, dengar sholawatan pasti nangis, rindu Rasul. Nggak bisa, enggak. Emang udah gitu fitrahnya. Tapi kalau belum punya, itu sholawatan itu dianggap bid'ah sama dia kan. Ya, dengar salawatan, orang salawat menyebut Nabi, bid'ah sama dia. Kenapa? Qalbunya sebenarnya belum hidup, belum rindu sama Rasul. Ya. Nabi SAW bersabda, orang yang tidak tergerak karena mendengar suara indah dan puisi-puisi dengan bunga-bunga katanya, kayu dengan suara taluannya, maka itu adalah pencampuran, itu adalah contoh qalbu orang yang rusak. Tidak ada obatnya, bahkan ia lebih rendah dari keledai dan burung-burung, atau lebih rendah daripada sapi dan kerbau. Kenapa? Tak tergerak, tak tersentuh hatinya dengan firman Allah, syair-syair kerinduan kepada Allah, tak tergerak, tak tersentuh. Sebab keledai, burung, sapi dan kerbau dapat merasakan nada yang berirama. Sapi, kerbau, keledai aja masih mendengarkan. Burung-burung mendengarkan suara Nabi Daud bertasbih. Burung, Pak, Bu, masih tertarik mendengarkan tasbih Nabi Daud. Bagaimana manusia nggak tertarik mendengarkan tasbih-tasbih kepada Allah? Maka lebih hina dari binatang, kata beliau. Kalbunya lebih rusak dari binatang. Maka orang yang tidak punya kegetaran kalbu, kata Nabi, tadi sudah diulangi dia, la dinalah, orang itulah yang tak punya agama. Orang itu sebenarnya nggak kuat agamanya, nggak pakai hati, nggak pakai kalbu, nggak hidup hatinya. Ya. Terakhir, bait terakhir, gerakan kalbu itu ada 10 bentuk. Ini disimpulkan beliau. Jadi gerakan kalbu itu, getaran kalbu itu ada 10 bentuk. Sebahagian jelas dan sebahagian tampak nyata wujudnya dalam gerakan, sebagian lagi samar, bekasnya tidak terlihat dalam jasad. Seperti cenderungnya kalbu pada zikrullah.
Ada waktu-waktunya nanti kita diam, kolbu kita zikir, dia ngomong sendiri dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngomong sendiri dalam hati. Sama kayak orang sering nyanyi, tiba-tiba dia duduk dalam tening nyanyi hatinya. Nih nyanyi dangdut. Kenapa? Udah masuk ke kolbunya nyanyi itu. Ya kan? Bisa nyanyi sendiri kolbunya dalam hati. Tapi orang yang rindu ke Allah zikir, ngomong sendiri dia. Kalbu itu ngomong berzikir sendiri, ya. Itu tanda dia hidup. Cenderungnya kalbu kepada zikrullah, cenderung hati membaca Quran, cenderung menangis merindukan Allah, merintih rasa sakit ingin berjumpa dengan Allah, muncul rasa takut karena ada dosa-dosa yang menghijab kita, ada rasa sedih, muncul rasa sedih kita, kapanlah berjumpa sama Allah. Tapi kita masih hidup di dunia. Kadang putus asa melihat kelemahan kita, ketidakberdayaan kita untuk menggapai wilayah jannah. Putus asa kita terhadap, bukan putus asa terhadap amal ya. Artinya memang nggak bisa kita paksakan bahwa kita bisa berjumpa dengan Allah. Kadang kita merasa bingung ketika melaksanakan zikrullah. Bingung, linglung. Siapa aku ini? Ada kondisi seperti itu. Masuk kita wilayah kesendirian di dalam ruang kosong. Siapa aku? Aku ini sebenarnya siapa? Nah, ini kalau udah tinggi ilmunya nanti pasti ngalami gitu. Semua orang-orang yang spiritual ngalami juga seperti itu. Itu cita rasa. Termasuk pula diantaranya perasaan menanggung beban, menyesal terhadap dosa, kan perubahan pada lahiriah dan batiniah. Kadang-kadang kalbu kita ini berubah. Maka hanjolah itu ketika dia pulang nangis dia, ya, nangis dia. Hanjolah ini munafik, hanjolah ini munafik. Kondisi ruhnya berubah. Dia nyesal, dia marah kepada diri dia, kena berubah. Kenapa kok begitu, kata Abu Bakar? Kenapa enggak aku menyesal? Kenapa aku enggak marah kepada kolbuku? Saat aku bersama Rasul, aku merasakan Allah itu dekat. Gak ada yang aku inginkan kecuali Allah. Ini udah pulang, jauh dari Rasul. Aku udah lupa sama Allah. Yang ku ingat cuma ini, makanan, ku ingat anak istri segala macam. Kok begitu kolbuku? Munafik aku ini, munafik. Ya jelas kalau gitu marilah kita tanyakan ke Rasul. Tanya Rasul, ya Rasulullah, Hanjolah ini dibilangnya dia munafik ya Rasul. Kenapa ya Hanjolah? Ya Rasul, kalau aku dekat denganmu, aku cinta dengan Allah, aku dekat sekali dengan Allah, rasa Allah itu dekat sekali, surga itu dekat sekali. Tapi kalau pulang ke rumah ada lupa aku semuanya Rasul. Kalau jauh darimu, memang Hanjolah ini munafik kolbunya. Ya Hanjolah, memang begitulah kondisi kolbu orang beriman. Kadang begini, kadang begitu, kadang begini. Sekiranya kolbumu tetap merindu ke Allah seperti bersamaku, la sopahatkumul malaikah, malaikat-malaikat pun akan menyalami dirimu. Kemana jalan-jalan yang kau lalui, kau disalami malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukti perasaan seperti itu yang dialami para sahabat. Perubahan lahiriah batiniah gitu kan. Bentuk dari getaran kolbu yang lain, ratapan saat mengharap ridha Allah dan merindukannya, meratap, menjurit, merintih kita dengan kesendirian kita. Itu yang dialami Rabi Adawiyah. Ya Allah, aku ini menyembahmu, cintaku ya Allah, gak ada yang aku ingin kecuali Engkau ya Allah. Kalau kau masih menganggap aku beribadah menyembahmu ini pingin surgamu, jangan kau masukkan aku ke dalam surgamu. Yang ku ingatkan hanya Engkau, rindu cintamu ya Allah, menatapmu ya Allah. Kalau kau kira aku masih beribadah karena pingin surgamu, jangan haramkan aku masuk surga. Kalau kena takut neraka, kau rendam badanku di neraka ya Allah. Tak ingin aku lagi ya Allah, yang ku inginkan hanya Engkau. Inilah ratapan kolbu. Ya, getaran kolbu kadang terlihat di suhu badan kita, memanas badan kita, kadang-kadang udah rindu, ikut manas dia. Ya, kadang manas, badan sakit tinggi, kadang keluar keringat dingin. Kalau Nabi nerima Quran tuh keluar keringatnya kan, tidak dingin. Kadang juga mau kita jatuh sakit gara-gara seperti itu ya. Nah, inilah yang dijelaskan beliau, pengalaman-pengalaman dalam mendekati Allah subhanahu wa ta'ala yang dialami. Sebenarnya yang diceritakan ini dialami para sahabat dan dialami seluruh ulama-ulama yang mencoba memperhatikan
ruhani-ruhani, bagian-bagian ruh qalbu kita ketika kita mendekati Allah, baik baca Quran, berzikir dan lainnya. Baik, saya kira itu saja. Kalau ada yang mau bertanya silakan.